Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di hari ketiga di bulan Ramadan ini. Gimana, masih semangat? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri teladan kita. Mudah-mudahan semoga kita senantiasa berselawat kepada beliau dan menirukan sunnah-sunnah beliau, kita kelak yang kiamat mendapat syafaatnya. Amin. Teman-teman, setiap orang pasti memiliki sebuah harapan, sebuah keinginan dalam hidupnya. Harapan itu biasanya kita lantunkan, kita panjatkan melalui sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sendiri itu merupakan sebuah pengharapan, sebuah permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya, yang pada kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Doa yang dipanjatkan oleh seorang ini tidak serta-merta atau tidak mesti selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah zat yang maha kuasa, yang dapat menentukan doa ini perlu diijabah, doa ini diterima, doa ini ditolak, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, maka ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, doa ini akan langsung dikabulkan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diijabah olehnya. Yang kedua, ada doa yang ditangguhkan atau diganti dengan hal-hal yang lain. Misal kita berdoa ingin mendapatkan sesuatu, akan tetapi Allah tidak menginginkan itu, maka bisa saja doa ini akan berubah menjadi sesuatu hal yang lain. Contohnya, misal ketika kita berangkat sekolah, kita berangkat kerja, Allah memberikan keselamatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita. Itulah pengganti dari doa-doa yang kita panjatkan. Yang ketiga, kemungkinan lain doa kita ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau entah kapan Allah akan mengabulkan doa kita ini, karena Allah yang maha kuasa ini tentu lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan saat ini daripada apa yang kita inginkan. Kemudian jika kita, ya saya dan teman-teman berdoa, tentu saja kita pasti harap-harap cemas, apakah doa ini akan terkabulkan, apakah doa ini akan tertolak, atau apakah doa ini akan ditangguhkan oleh Allah. Manusia hanya bisa berdoa, sedangkan Allah adalah zat yang menentukan, zat yang maha kuasa menentukan atas segala doa yang kita panjatkan ini, karena itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman tidak perlu risau, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa akan ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan diijabah olehnya. Siapa sajakah ketiga golongan itu? Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia puasa. Kenapa orang yang berpuasa yang termasuk dalam salah satu 3 golongan tersebut? Karena orang yang berpuasa ini adalah orang yang tengah menjalankan atau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Allah menyukai hamba-hambanya yang melaksanakan perintah-perintahnya. Terutama kita saat ini tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bisa termasuk salah satu kategori tersebut. Kenapa? Karena kita tengah menjalankan ibadah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tentu saja sangat menyukai hamba-hambanya yang melaksanakan perintah-perintahnya. Orang yang berpuasa tentu saja juga akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berpuasa itu jiwanya suci. Kemudian golongan yang kedua adalah pemimpin atau penguasa yang adil. Kenapa pemimpin atau penguasa yang adil termasuk golongan orang-orang yang doanya diijabah atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka adalah bayang-bayang dari Tuhan. Adil berasal dari kata al-adil yang artinya maha adil. Salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan yang maha adil atau Allah maha adil. Sehingga seorang penguasa atau seorang pemimpin yang adil
adil kepada diri sendiri, adil kepada orang yang dipimpin, dan adil kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, Allah tidak akan menolak doa dari orang tersebut. Sebagaimana contoh berikut, ketika itu Umar bin Khattab sedang menjadi seorang khalifah. Saat itu gubernur Mesir yang bernama Amr bin As melaporkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya masyarakat Mesir kekurangan air, mereka dilanda kekeringan. Akhirnya ketika itu Umar berpesan, tolong lempar kertas ini di sungai Nil. Ketika dilempar kertas tersebut di sungai Nil yang berbunyi, wahai sungai, engkau makhluk Allah, Tuhan semesta alam, engkau seharusnya tunduk kepada Allah, maka berikanlah manfaat untuk orang-orang yang berada di sekitarmu. Seketika itu juga sungai Nil langsung mengalir airnya. Hingga saat ini sungai Nil tidak pernah berhenti mengalirkan airnya. Masya Allah, itulah salah satu bukti bahwa pemimpin yang adil itu doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sendiri, jika kita adil kepada diri kita sendiri, kita adil kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, maka kita insya Allah akan termasuk golongan orang-orang pemimpin, atau maka kita termasuk orang-orang atau pemimpin yang adil. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang terzolimi atau orang-orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya atau terzolimi doanya sangat makbul sekali. Oleh karena itu kita sebagai sesama umat muslim, sebagai seorang manusia, bahwasanya kita harus menjaga diri kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, agar tidak menyinggung bahkan menyakiti orang lain. Adalah teman-teman, doa bagi seorang muslim adalah senjata. Jika kita tidak pernah menggunakan doa, maka kita tidak akan pernah memiliki senjata dalam kehidupan kita. Doa ini sebagai bukti bahwa kita ini adalah seorang hamba yang menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, dan ada zat yang mulia yang pantas kita sembah, dan kita harapkan doa kita diijabah olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ingat, sebelum kita berbuka, biasakanlah untuk senantiasa memanjatkan doa. Semoga Allah meridhoi dan mengijabah doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.